Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas soal-soal dari bab 2, materi ikatan dan gaya antar molekul, tapi khususnya di sini tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Materi kimia kelas 11A, 11 semester 1, kurikulum merdeka. Ada 4 soal yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Ke soal nomor 1, diberikan 5 unsur Q, R, X, Y, dan Z dengan konfigurasi elektronnya juga dikasih ya. Nah, yang ditanyakan atau perintahnya adalah berikan tanda centang pada pasangan unsur yang membentuk ikatan ion. Nah, sebelum kita bongkar konfigurasinya, kita harus paham dulu ikatan ion itu terjadi antara atom-atom yang dapat melepaskan elektron dengan atom-atom yang dapat menangkap elektron. Yang melepaskan elektron itu logam, yang menangkap elektron itu non-logam. Jadi bisa dibilang ikatan ion itu terjadi antara logam ketemu non-logam. Jadi dari Q, R, X, Y, Z ini, kita cari aja mana logam, mana non-logam. Caranya gimana? Kita harus tahu golongannya. Jadi seperti Q ini, sekalian aja ya, belajar lagi ya. Periodenya itu ini, periode 2. Golongannya, dia berakhir di S dan P, jadi jumlahkan aja ini. 2 tambah 5 itu. 7A. Untuk yang R ini, periodenya ini angka tergedenya itu ya, koefisien terbesar ya. Periode 4. Golongannya ini, pangkatnya itu 2A. Yang ini periodenya 3 ya. Golongannya jumlahkan saja 2 tambah 3 ini jadi 5A. Yang Y nih ya, 4S4P, periodenya 4. Golongannya jumlahkan 2 tambah 4, 6A. Yang Z ini 5, periodenya sama dengan 5, golongannya ini 1A. Nah, jadi kalau dia golongannya 1, 2, itu dia logam ya. Jadi ini logam nih. Ada lagi nih yang 2 nih, yang R. Kalau udah di atas 4 itu 5, 6, 7 itu udah pasti non-logam. Non-logam yang Q. Non-logam juga yang X. Dan non-logam juga yang Y. Jadi kita punya 2 logam dengan 3 non-logam. Tinggal kita cek aja mana logam dengan non-logam di masing-masing opsi. Yang pertama Q dengan R. Q non-logam, R logam. Berarti bisa membentuk ion, ikatan ion. R dengan X, R-nya itu logam, X-nya non-logam nih. Bisa. X dengan Y, X-nya non-logam, Y-nya non-logam, nggak bisa. YZ, Y-nya non-logam, Z-nya logam, masih bisa. Z dengan R, Z logam, R-nya juga logam, berarti bukan ya. Maka yang bisa itu ada 3 ya, QR, RX, dengan YZ. Gitu ya, cara untuk mengerjakan soal nomor satunya. Lanjut ke nomor 2, masih pakai data yang sama. Yang ditanyakan unsur-unsur yang memungkinkan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen itu adalah sharing ya, sharing pasangan elektron. Jadi saling menyumbangkan. Jadi kalau kovalen itu, kovalennya dulu ya, dia antara non-logam yang berikatan dengan non-logam juga. Tapi ada koordinasi di sini. Kalau koordinasi ini spesifiknya adalah yang menyumbangkan
pasangan elektron yang berasal dari satu atom, salah satu atom. Ya, jadi yang dalam berikatan tuh ada satu atom yang menyumbangkan pasangan elektron. Jadi kalau mau jadi kovalen koordinasi, pasti si atomnya, salah satu atomnya punya pasangan elektron bebas di atomnya. Mau tahu bagaimana atau masih ada pasangan elektron bebas atau tidak, ya kita harus tahu dulu. Kayak tadi lah, kayak golongannya ya. Saya ulang lagi di sini golongan 7A, 2A, 5A, 6A, 1A. Kalau kita bicara kovalen koordinasi, kita bicara kovalen, kita buang yang logam. 1A dan 2A itu logam kan? Jadi tinggal Ki, R dengan, Ki, X dan Y. Nah, saya kasih juga ini namanya lambang Lewis ya. Jadi ada lambang atom, unsur dengan elektron-elektron valensinya. Oke. Nah, yang Ki 7A, 7A itu polanya seperti ini. Kita bisa lihat di sini 7A. Jadi dia punya 3 pasangan elektron bebas, satu yang single. Jadi saya bilang yang berpasangan 3, yang single 1. Kalau dia 5A, yang berpasangan 1, singlenya 3. Sedangkan yang Y, golongan 6, 2 berpasangan, 2 single. Jadi, yang memungkinkan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, ya kemungkinannya adalah yang 5A, 6A, 7A ini. Dalam hal ini bisa Ki, bisa X, juga bisa Y. Itu ya kemungkinan-kemungkinannya ya, unsur-unsur yang memungkinkan ya. Coba lagi yang nomor 3. Kovalen lagi yang mungkin terbentuk akan memiliki rumus kimia yang mana? Ingat lagi, saya tulis ulang lagi, ini 7A, 2A, 5A, 6A, 1A. Ingat yang ditanya kovalen, buang yang logam, 1A dan 2A. Jadi tinggal Ki, X, Y. Nah, masalahnya senyawa yang terbentuk apa gitu, yang memungkinkan di antara semua ini yang mana gitu. Seperti tadi lagi, Ki golongan 7, jadi saya buat dulu Ki itu golongan 7 itu 3 berpasangan, 1 single. Sedangkan X golongan 5 ada 1 yang berpasangan, 3 yang masih single. Kalau Y golongan 6, 2 berpasangan, 2 single. Nah, kita coba misalnya, ini kan R dengan Y. R itu kan itu logam, udah pasti buang aja nih. Jadi kita tinggal main di X, Ki, dan Y. Kita coba apakah X, Ki 3, X gabung dengan Ki. Caranya gini. Mau tahu atom pusatnya? Oh, tapi di sini udah dikasih tahu atom pusatnya X ya. Gak apa-apa. Ada X, 3 single, 1 yang udah couple pasangan. Berikatan dengan Ki. Ki-nya yang 1 singlenya gabungin. Ini yang berpasangan 3 pasang. Nah, jadi kalau cuma 1 Ki-nya nggak cukup karena X mau memasangkan 3. Artinya kita butuh Ki lagi di sini. Dan Ki lagi di sini. Nah, jadi bentuk ini, senyawa ini mungkin. Jadi X Ki 3 itu cocok, pas lah ya. Nah, tinggal satu lagi, Y Ki 2 atau Y Ki kalau digabungkan antara Ki dengan Y ini. Nah, kita taruh Y-nya dulu. Dia punya 2 yang single. Berarti logiknya, untuk 1 yang single ini kita butuh 1 Ki.
Tapi Y masih punya satu lagi di sini. Jadi kita butuh Ki yang lain. Jadi kalau Y ketemu Ki, maka Ki-nya harus 2. Membentuk Y Ki 2. Jadi ini yang benar. Ada 2 yang benar ya. X Ki 3 dengan Y Ki 2. Itulah senyawa kovalen yang mungkin terbentuk dengan rumus kimianya ya. Terakhir yang nomor 4, masih lagi data yang sama. Saya harus ulang lagi ini 7A, 2A, 5A, 6A, 1A. Kali ini adalah yang dipasangkan Z dengan Y. Mana dia? Ini. Y dan Z, Z dan Y sama lah ya. Punya rumus kimia apa dan sifatnya gimana? Sekarang kita lihat, ini kan tadi satu ini logam ya. Ini non logam. Ingat kalau ada logam dengan non logam tadi, ini akan membentuk ikatan ion. Ikatan ion itu setelah terima elektron. Jadi satu memberikan elektron menjadi positif, satu menangkap elektron jadi negatif. Logam akan melepaskan elektronnya. Karena dia 1A, jadi nanti si Z akan bermuatan positif 1. Kalau ini si Y 6A, 6 itu supaya oktet, dia harus oktet kan 8. Jadi 6 itu harus nangkap 2. Sehingga Y-nya menjadi 2 min. Kita tinggal gabungkan Z dengan Y ini. Nah, si Z plus 1, si Y minus 2. Artinya nggak imbang kan? Belum imbang muatannya. Maka si Z kita kali 2 dulu. Supaya sama-sama plus 2 dengan minus 2 supaya 0. Baru hasilnya adalah Z-nya ada 2, Y-nya ada 1. Jadi inilah rumus kimia senyawa ion yang terbentuk. Z2Y. Di sini ada Z2Y, oke, ini salah. Ini Z2Y, Z2Y, Z2Y. Benar semua nih empatnya. Ikatan ion itu sifat-sifatnya titik didih dan titik leleh tinggi. Lalu dia sifatnya tuh getas. Getas itu keras tapi rapuh. Lalu dalam padatan, dia nggak bisa mengantarkan arus listrik. Tapi kalau lelehan, oke. Larutan juga oke. Larut dalam pelarut polar. Tinggal kita cek. Yang pertama, titik didih, titik leleh tinggi, oke. Yang kedua ada salah ya. Yang ketiga, punya daya hantar listrik yang rendah. Sebenarnya bukan rendah, malah nggak bisa ya. Ini tergantung nih. Mau rendah ini dianggap nggak bisa. Apakah seperti itu maksudnya kalau dalam keadaan padat ini? Lelehan dulu lah. Lelehan cukup tinggi? Iya. Dalam pelarut polar? Iya. Nah, tinggal nih yang poin ketiga nih disepakati. Rendah ini terkategori bisa atau tidak gitu. Karena biasanya yang namanya padatan dia tidak mengantarkan listrik sama sekali. Ya, ini rendah. Apakah masuk kategori itu? Ya, jadi ini saya buat aja lah dulu nggak apa-apa ya. Mungkin maksudnya itu adalah tidak bisa ya, rendah itu ya. Oke, selesai ya 4 soal tentang ikatan ion dan ikatan kovalen dari bab 2 ikatan kimia dan gaya antar molekul. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.